Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak. Ini dong nanti Jo, saya berangkat sekolah kan Jo. Push, saya berangkat sekolah sendiri dong. Saya lewat kan, jalan kantor. Temu Jo, anak-anak sekolah sebelah, bus sok-sokan Jo. Wih, sekolah sebelah sana lah. Samperin aja lah. Ayo, nanti dulu Jo, jalan lah Jo. Kita kan masih mau sekolah dulu, ntar lah. Gas-gas kayak gitu, kita cuma berempat kita gimana? Ayo. Ya mah ada yang yang lain lah, ya kan? Kita cari masalah dulu lah. Coba kamu naik pundak saya gak? Buat kamu, jangan bilang gitu. Lihat aja. Dorong sana. Cepet. Alah. Woi, lihat sini woi. Woi, sini. Aduh, Rian dah kabur. Jam berapa ini? Gak lihat waktu apa kamu orang? Malah nongkrong, manjat pagar pula. Lepas tas kamu orang. Coba dulu, kalian turun. Masuk. Berarti yang di bawah itu yang satu, dua, tiga, empat. Perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumus perbandingan trigonometri sudut berelok. Yo Bu, jangan bahas hujan mulu dong. Pilih dikit lah Bu. Otak kita ini rasanya mau pecah, tau gak sih Bu? Masalah. Bener Bu, kepala kita tuh mau pecah tau Bu. Reno, Dika, bisa diem gak sih? Gue gak dengar, Bina kenapa? Syukurin, akhirnya kelas tenang. Lo juga lupa kok amat jadi orang. Aduh Tika, peranin dikit nih pasti pecah nih kan nasi gue pakai kecil. Wow, mending bibir lo merah karena bahas rank gue nih. Daripada dandan mulu tapi perut lo lapar. Tau gak sih? Apaan? Si Kenzi ketahuan balapan semalam. Iya. Iya, untung motornya kenceng. Ya jelas lah, gak kayak motornya si Agung. Pelan banget, suaranya mesinnya berisik lagi kayak mesin edet. Alah, Agung mah paling banter mikirin harga pupuk daripada harga motor. Ya nggak Agung? Betul tuh, dia rajin banget. Besok dia mau beli sawat jagat raya. Sok rajin lu Gung. Gue kenapa mulai tulis mulu nih bahas rank di rasanya Iya. aku. Mana mas? Hah? Siapa mau ke sawah perjanjian istirahat ya? Ya dari mana tuh si Agung? Mau ceramah tentang keselamatan berkendara kali. Kamu sih ngajakin ngebully si Agung. Tapi kan
Iya sih, kalau kataku juga kita tadi berlebihan ngebulinya. Gimana lagi? Udah terlanjur juga kita dukung kayak gini. Ya, orang gurunya juga berperan kan ya. Iya, orang gurunya juga orang cuma kayak gitu. Kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sigap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Bahagia dan sukses. Tapi anaknya kok kayak nggak mikirin orang tuanya, Bu. Mending kayak anak saya lulus SMK langsung saya daftarin ke bengkel kerja, tiap minggu dapat penghasilan, bisa makan ayam goreng. Ya tuh Bu, daripada kuliah ngabis-ngabisin duit, belum tentu sukses kan? Bu, ini suruh kerja langsung aja. Gak apa-apa, keluarga saya cuma makan ayam, tapi yang penting anak kami sekolah tinggi. Aduh bu, Kurang gizi. diam bu lagi datang. Ini ibu-ibu lagi pada apa? arisan lagi. Aku perlu arisan, Bu. Ini ya, uang saya. Maaf ya, uang saya kurang untuk absen bulan ini. Bisa kurang sih. Iya, soalnya Makanya tuh kalau orang nggak punya jangan sok-sokan nyekolahin anak tinggi-tinggi. ujung-ujungnya Ujung-ujungnya ibu makan gengsi, utang sana-sana, pusing sendiri. kasihan suami ibu. Iya bu, kita ngeliat muka ibu tuh kusut sampai pusing banget deh, mikirin banyak beban. Banyak otak ya Bu ya. Di desa sebelah juga udah ada loh Bu kejadian kayak gini. Sampai jual tanah, sampai jual Sampai sawah. stroke suaminya. Anaknya pacaran. Nggak lulus Bu akhirnya. Nggak mikirin skripsi
ataupun apa, Bu. Tapi saya yakin Bu, Agung anaknya nggak seperti itu. Dia anaknya baik-baik. Halo Bu, anak zaman sekarang itu pinter acting di depan orang tuanya sok baik. Kalau di kota kita mana tahu anak kita kayak mana hidupnya, yang sok hedon, padahal orang tuanya susah payah cari duit. Tahu nggak, sendiri, Ibu? Bu. Tahu sendiri juga kan? Di kota itu kehidupannya hedon-hedon semua, Bu. Apalagi ibu yang cuma petani. Saya yakin sama Agung anaknya nggak seperti itu karena dia tahu betapa susah ayahnya mencari uang. Alah Bu, bisa jadi kita cuma manis doang, Bu. Iya, Bu. Ibu nggak tahu aja di mana, kayak mana belakang dia. Di belakang ibu kayak mana, nggak tahu kan Ibu. Semalam saya sampai lihat Pak Darto kayak ngenalin gerobak sampai tengah malam, letih lesu. Anaknya di kota bergaya, ya Allah, zolim banget anaknya Bu. Nggak kasihan aku lihatnya, Bu. Tapi kita orang tua cuma ingin anak kita bahagia dan sukses. Ya, Tapi anaknya kok kayak nggak mikirin orang tuanya, Bu. mending kayak anak saya lulus SMK langsung saya daftarin ke bengkel kerja, tiap minggu dapat penghasilan, bisa makan ayam goreng. Ya tuh Bu, daripada kuliah ngabis-ngabisin duit, belum tentu sukses kan? Tuh Bu, Mending suruh kerja langsung aja. nggak apa-apa. Keluarga saya cuma makan bayam, tapi yang penting anak kami sekolah tinggi. Aduh Bu, Kurang sekarang gizi. Ini bontotnya ya, Gung. Pak, nasi seadanya cuma goreng sama sambal. Maaf ya Bu, aku cuma nambah beban Ibu. Tadi teman-teman di sekolah pada sibuk bahas kuliah. Aku cuma bisa diam di pojokan. Itu bukan nggak komputer, Gung. Tapi yang masih ada diri. Tadi pas ibu lewat di depan rumah Bu RT, berarti nyelutuk, loh Mbak Ratni, anaknya mau dikuliahkan. Apa enggak? Ya sayang uangnya. Mending suruh jadi kuli bangunan di kota. Ini omongan orang itu ibarat angin. Kalau kita tanggapi terus, kita bakal masuk angin sendiri. Biarkan saja mereka bicara apa, sawah ini saja jadi saksi. Kalau kita kerja keras, tanah yang becek dan kotor ini bisa kasih kita beras yang bersih. Tapi Pak, ini kuliah biayanya nggak cukup 100-200. Aku lihat aturan temen-temen Agung yang kelas 12 ini, dia udah pada kerja. Gung, kamu lihat padi-padi yang baru kita tanam. Mereka itu harus ditenggelamkan dulu di lumpur yang dalam, diinjak-injak supaya akarnya kuat. Kalau bibit padi itu takut kotor atau takut tenggelam, dia nggak akan pernah bisa tumbuh tinggi dan berisi. Aku nggak takut kotor Pak, aku cuma takut buat bapak sama ibu kecewa, nanti malah bikin kalian tambah susah. Lei, murid kuing ke rumah berumbe. Tapi jangan sampai kita coba minum air terus selamanya. Kamu itu punya otak yang ngejar, itu jadi manusia. Kalau kamu nggak kuliah cuma gara-gara takut miskin, itu namanya kamu meragukan diri Allah. Bapak memang cuma lulusan SD, tapi bapak nggak mau pikiran juga cuma sebatas matang sawah ini. Tapi Pak, realitanya gimana? Uang pendaftaran luar semester, ibu pusing mikirnya. Bune, ingat prinsip sabar, syukur, makmur. Kita jalani satu-satu. Besok bapak mau ketemu Pak Haji, mau minta izin biar makan yang di bawah sana juga. Tuh, kamu lihat matahari itu. Dia nggak pernah tanya siapa yang dia sinari. Dia kerja saja terbit dan terbenam. Begitu juga kamu. Tugasmu sekarang cuma belajar lempeng. Urusan biaya itu urusan bapak sama istri. Jangan biarkan omongan tetangga jadi tombol buat langkahmu.
Jadi kan itu pijakan supaya kamu bisa melompat begini. Agung janji Pak, nanti kalau udah mulai kuliah, Agung bakal belajar sama juga bakal nyari beasiswa biar saya Ya wes, kalau bapakmu sudah bilang begitu, ibu bisa apa? Ibu bakal tambah jualan gorengan. Nanti malam ibu mulai bikin adonan lagi. Kamu jangan putus asa ya, Le. Nah gitu toh, kita tuh harus seperti sapu lidi. Kalau satu-satu ya patah diktain tetangga. Tapi kalau katanya kuat, sampah seberat apapun bisa dibersihkan. Wes, ayo makan, habiskan ini. ingat omongan Bapak hari ini. Badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Kau aman ada bersamaku. Sampai kita tua. Tahu nggak sih Kak, tadi teman-teman di sekolah aku tuh pada bahas kuliah. Ya terus gimana? Aku sih sebenarnya pengen kuliah, tapi aku takut ngebebanin bapak dan ibu. Kenapa kamu mikirin itu? Itu kan udah urusan bapak sama ibu. Tapi aku takut gagal. Nanti yang ada cuma ngecewain bapak sama ibu. Ah tidak, aku tahu, aku yakin kamu bisa. Otakmu kan encer. Berarti aku tetap kuliah nih. Ya, kuliah aja. Kamu juga salah satu harapan keluarga dan satu-satunya juga. Oke deh, kalau kayak gitu aku bakal berjuang. Aku nanti bakal nyoba nyari beasiswa biar nggak terlalu ngebebanin bapak sama ibu. Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus
Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Agung, tahu kenapa Bapak panggil kamu kemari? Aduh, kenapa Pak? Agung ada masalah apa Pak? Bukan, justru Bapak punya kejutan. Perkenalkan, ini Pak Andi dari universitas. Halo Agung. Halo Pak, saya Andi. Saya di sini sudah membaca semua prestasi kamu dan karya-karyamu, semuanya luar biasa. Terima kasih Pak, tapi untuk biaya pendaftaran kuliah aku masih bingung Pak, masih belum ada. Nah, untuk itu saya di sini. Itu golden ticket untuk kamu, beasiswa penuh. Jadi ini aku bebas biaya pendaftaran Pak? Bukan cuma pendaftaran doang, tapi biaya kuliah sampai lulus. Pak, ini serius, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi? Gak perlu, Gung. Kamu sudah membuktikan kalau keterbatasan ekonomi bukan menjadi suatu penghalang untuk kamu menjadi yang terbaik di sekolah ini. Ya Allah, ini serius. Bapak sama Ibu nggak perlu cari utang lagi buat biaya pendidikan aku. Jujur kami butuh orang-orang seperti kamu di kampus kami. Selamat ya Agung. Sampaikan kepada bapakmu, Gung. Katakan kepada beliau, perjuangannya di sawah tidak sia-sia. Terima kasih Pak. Aku janji nggak bakal ngecewain kampus, orang rumah sama bapak yang udah ngasih kesempatan ini. Kami pegang janjimu. Selamat bertemu di universitas. Hari ini kamu sudah mematahkan ucapan-ucapan orang yang telah meremehkanmu, yang telah merendahkanmu. Pulanglah, Gung. Bawa kabar baik ini ke rumahmu. Makasih ya Pak. Memang benar, itu adalah siswa yang terbaik di sekolah ini. Bapak tidak akan rugi menerimanya. Benar Pak, saya sangat setuju. Halo Pak Darto, apa kabar? Ya juragan, ada apa? Saya mau tanya, kenapa sawah yang sebelah sini kok belum disemproti? Oh, itu sewu. Sawah yang sebelah situ tanahnya agak keras, jadi susah nyangkurnya. Tapi tenang, nanti sebelum maghrib baru saya selesaiin, karena itu tanggung jawab saya. Ya harus dong, saya ini udah ngeluarin banyak lah buat sawah itu, masa nggak kamu kerjain?
Juragan. Ya. Sewu. Maaf. Ya. Kalau boleh, saya mau minta kasbon dulu dari gaji saya minggu kemarin. Lah, karena kan kamu tahu gajinya itu per bulan. Kenapa kamu mau kasbon? di sini Juragan sebenarnya tidak enak mau ngomong ini, tapi ya gimana lagi, di rumah beras sudah benar-benar habis dan istri bingung, uang iuran kuliah anak saya belum dibayar. Darto, kamu itu memang hidup udah susah, suruh nguliahin anak yang tinggi-tinggi. Kenapa nggak suruh si Agung bantu-bantu di toko saya? Nambah penghasilan. Juragan, saya ini emang orang nggak punya, tapi saya nggak mau Agung nasibnya sama kayak saya yang berakhir di lumpur sawah kayak gini. Cukup saya yang mandi keringat. Tapi ya yang realistis loh, kamu itu kan udah miskin sampai ngutang buat makan. Tapi Pak, bagi saya pendidikan itu penting. Saya nggak mau nasib Agung sama seperti saya. Darto, kamu itu keras kepala banget ya kalau soal anak. Ya sudah, nanti saya pinjemin duit. Saya potong gaji kamu, tapi ya kamu harus semangat bulan depan. Iya Pak. Yang sewu Pak. Ya sudah, lanjut kerja. Jangan lupa bilang sama Agung kalau sudah sukses, jangan lupa sama sawah ini. Jangan lupa sama Asoso. Oke? Oke Pak, ya. Sudah, siap. Lanjut. Pak, Bu, kamu kenapa Gung? Kok lari kayak gitu, kayak dikejar tawon? Ono apa? Pak, tadi aku dipanggil sama kepala sekolah. Aku tadi dikasih ini Pak, coba Ibu sama Bapak baca. Ini maksudnya apa, Le? Ibu nggak paham bahasa kota. Ini kenapa ada kata gratis besar begini? Tahu nggak sih Pak, Bu, tadi kan aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus kata guru dan kepala sekolah aku dapat kuliah gratis, dapat beasiswa full. Jadi aku nanti kalau kuliah nggak bayar sama sekali. Alhamdulillah Gusti, matur nuwun. Kita nggak perlu bayar uang siapa yang jutaan itu, Le. Kamu nggak bohong kan, Le? Iya Pak, Bu, aku nggak perlu bayar sepeser pun lagi karena aku dapat beasiswa full. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, selama ini aku selalu mau nyerah karena aku takut ngebebanin Ibu sama Bapak. Le, dengerin Bapak. Bapak ini memang sudah tua. Tapi kalau cuma jadi jembatan buat kamu sukses, Bapak masih kuat. Hari ini kamu sudah membayar tuntas keringat Bapak selama ini di sawah. Le, berarti omongan tetangga yang bilang anak petani nggak usah sekolah tinggi-tinggi itu salah, Pak. Oh, ini beneran, Gung? Kamu dapat ini? Iya, Mas, ini beneran nih. Baca. Aku dapat beasiswa gratis full. Tanya sama Bapak sama Ibu. Ya kan, Bu, Pak? Iya. Wah, bangga gue sama lu, Gung. Sapa dulu dong kakaknya. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu.
kelak kau menjadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku.